Pemirsa, dua mantan menteri di Kabinet Jokowi diperiksa KPK, yakni mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim serta mantan Menteri Agama Yakut Khalid Qomas. Ada apa? Dua mantan menteri ini dipanggil di hari yang sama, dan untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung dengan narasumber kita, mantan Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, Saud Situmorang, serta Wakil Ketua Umum Jokowi Mania, Andi Azwan. Selamat malam, Bapak-Bapak. Malam. Baik. Malam, Bang Saud. Malam, Mas Andi. Saya akan ke Pak Saud terlebih dahulu. Pak Saud, hari ini kan dua menteri era Jokowi diperiksa KPK. Ada Menteri Agama Gus Yakut dan juga Mendikbudristek Nadiem Makarim. Ini murni penegakan hukum atau ada aroma politis kah, Pak? Selalunya biasanya kalau kita lihat bagaimana KPK memanggil, itu di depannya itu kan banyak informasi-informasi awal, terus kemudian diklarifikasi, sudah dapat dipastikan bahwa ini dari pengaduan masyarakat. Bukanlah karena KPK nggak suka kepada dua menteri itu, kemudian kita ngikutin dia, terus ketemu salahnya, nggak begitu. Jadi artinya sudah ada masukan-masukan, sudah ada proses pengaduan masyarakat itu juga dalam ya, sehingga kemudian saatnya untuk kemudian dipanggil untuk diklarifikasi. Pengalaman menunjukkan KPK juga tidak akan memanggil-manggil orang juga kalau memang tidak potensi untuk kemudian itu dijadikan sebuah penindakan ke depan hari. Ngapain juga manggil-manggil orang kalau nggak punya potensi, bakal proses ini menaik ke penyelidikan dan penyidikan. Di masa lalu seperti itu. Apakah ada perubahan-perubahan strategi dan lain-lain, itu kita nggak tahu kondisi di dalam. Tetapi by definition kan kalau kita ikutin dua kasus itu kan semuanya itu mirip sebenarnya yang dilakukan juga sejumlah menteri lainnya ya, yang menurut saya paling tidak ada 4 atau berapa menteri lain yang sebenarnya memiliki potensi klasifikasi menurut saya nih ya, saya boleh salah boleh nggak, yang sedang dan tinggi di dalam kemungkinan dia bisa diselidiki, yang waktu itu berada di kementeriannya selama Pak Jokowi. Jadi yang ini bisa jadi ya ini lebih matang sehingga kemudian KPK melakukan pemanggilan atau apapun mereka masuk ke proses penyelidikan atau tidak, saya nggak melihat konstruksi kasusnya. Tetapi kalau melihat yang muncul di media kemudian kita menganalisis, ya saya bilang tidak hanya dua ini aja, ada menteri yang lain yang menurut saya kategorinya malah tinggi kalau kita mau gitu. Baik. Jadi sementara itu dulu, Mbak. Baik, Pak Andi, banyak yang beranggapan belakangan ini menteri-menteri era Jokowi ini sedang dibidik. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, Mbak Diandra, kalau kita bicara menteri-menteri di era Pak Jokowi, ada yang terlibat katakanlah bersentuhan dengan hukum. Berikut rangkuman tanggapan dari semuanya itu adalah Pak Jokowi yang bersalah. Itu kan kementerian teknis, mereka melakukannya ya di kementeriannya masing-masing. Ya, jadi intinya adalah mereka bertanggung jawab sendiri kepada kementerian masing-masing dan apapun dilakukan oleh mereka sebagai menteri. Kalau kita lihat permasalahan dua kementerian ini, yang satu adalah Kementerian Pendidikan, ya kalau kita lihat adalah bahwa ini adalah sejak pada saat COVID, ya kan? Nah, di sini ada dua institusi, ada Kejaksaan dan juga ada KPK dengan case yang berbeda. Yang satu mengenai Chromebooks, ya, yang satu tentang Google Cloud, ya. Dan ini prosesnya kita hargai apa yang dilakukan KPK dan Kejaksaan untuk memeriksa mereka berdasarkan data-data yang kemungkinan dari pengaduan masyarakat apa dikatakan Bung Saud tadi. Yang kedua yaitu mengenai Kementerian Agama. Nah, Kementerian Agama ini kan case-nya mengenai 20.000 tambahan untuk haji ya, tahun 2024 ini tambahan kuota. Yang semestinya 92% itu untuk reguler, 8%-nya untuk yang khusus. Tapi ini kebijakan menteri ya, atau bagaimana di lingkup menteri itu sendiri menjadi 50% ya. Nah, inilah yang mungkin yang menjadikan sasaran bahwa mereka ada suatu kebijakan yang salah di Kementerian Agama ini, maka ini masuk ke dalam ranah hukum dan penyelidikan oleh KPK. Jadi ya kita apresiasi pada dasarnya apa yang dilakukan oleh KPK, Kejaksaan sebagai aparat hukum
garda terdepan untuk memberantas korupsi itu. Dan kita ketahui bahwasannya di Asta Cita itu kan ada tertentu untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Begitu Mbak Diandra. Baik, Pak Saud, Anda melihat pola pemeriksaan dari KPK ini bagaimana? Ada 2 menteri sekaligus dalam satu pemerintahan sebelumnya tapi kasusnya berbeda. Nah ini kan juga banyak yang beranggapan kesannya seperti menyasar menteri-menteri Jokowi ini kok seperti bermasalah gitu, Pak Saud. Biasanya tim itu kan di sana ada tim, ada satgas ya, selalunya begitu. Jadi itu satgas itu bisa jadi juga satu sama lain overlap. Jadi ada satu nama berada di 2 case ini karena memang kan sumbernya itu terbatas di sana. Jadi bisa juga terjadi seseorang berada di 2 kasus ini. Itu biasa seperti itu di satgas itu. Jadi saya nggak ngerti pertimbangannya apa mereka memanggil bersamaan hanya untuk karena efisiensi aja bersamaan gitu. Tetapi kalau model-modelnya dikaitkan dengan apakah itu lebih efisien, lebih efektif supaya kemudian kaitannya juga nggak terlalu membuat noisy gitu ya, bisa saja gitu. Itu penyidik punya atau penyelidik punya pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk memanggil bersamaan. Ya, kalaupun itu nanti dikaitkan dengan hal-hal lain di luar dari substansi, di luar dari formil materialnya, itu publik boleh-boleh saja menilai seperti itu karena memang ini dia high profile person, karena dia bekas menteri, tentu akan menimbulkan framing macam-macam. Tetapi penyelidik biasanya nggak terpengaruh dengan itu. Mereka datang bertanya, mengklarifikasi, dan apa yang ditanyakan itu nanti tergantung yang bersangkutan di depan kalau di doorstop menjawab atau tidak. Dan bantah-membantah itu biasa. Penyelidik juga seperti yang saya katakan di depan tadi, biasanya mereka sudah membayangkan sebenarnya ini hanya soal waktu aja kalau mereka memang mau melanjutkan itu ke penyelidikan atau penyidikan. Karena jarang itu kalau seseorang menteri dipanggil kalau hanya untuk hanya untuk mengklarifikasi hal-hal yang tidak ada kaitan langsung dengan tanggung jawabnya atau perbuatan yang bersangkutan. Apakah itu nanti dikaitkan dengan undang-undang tindak pidana korupsi atau undang-undang lain, kan ini kan ada kaitan juga dengan undang-undang lain, misalnya bagaimana pelaksanaan ibadah haji, bagaimana juga undang-undang pendidikan dan seterusnya. Gitu Mbak. Baik. Kalau Pak Andi, menurut Anda seperti apa? Ya, kembali lagi ini adalah murni hukum ya, tidak ada kaitannya dengan Presiden ke-7 ya, walaupun mereka semua adalah mantan dari menteri-menteri beliau. Dan perlu diingat ya juga bahwa mereka ini juga representatif dari partai politik ya di dalam kepemerintahan beliau pada saat itu ya. Jadi kalau kita kait-kaitkan lagi bahwasanya ini mereka masih jadi saksi kan ya, belum ditetapkan ada keterlibatan dan sebagainya, masih ada pendalaman. Jadi kita ini masih mengatakan bahwa ini adalah praduga tak bersalah lah, seperti itu ya, presumption of justice itu. Jadi kalau kita lihat ini ya kita tunggu saja bagaimana proses-proses yang berlanjut, pendalaman-pendalaman oleh 2 institusi ya, baik kejaksaan maupun KPK, sehingga kasus-kasus ini bisa jadi terang benderang ya, apakah ini suatu kebijakan, kesalahan kebijakan, atau memang ada suatu kesengajaan dan atau ada suatu komplotan dan sebagainya. Yang penting adalah semuanya harus taat hukum ya, semuanya harus apapun yang diputuskan itu harus mengikuti seluruh jalur hukum. Begitu Diandra. Baik, Pak Andi, sejauh ini kan sudah ada 7 menteri Jokowi yang sudah menjadi terpidana begitu, dan juga ini ada tambahan 2 lagi yang notabene-nya terseret dugaan kasus korupsi. Menurut Anda seperti apa nih? Ya ini kan kalau menurut kita ini kan agak suatu ya secara globalnya ya memang agak miris ya. Tapi ini kenyataan bahwa membuktikan bahwa Pak Jokowi itu tidak cawe-cawe dalam hukum. Kalau itu bersalah ya aparat hukum silakan untuk menindak siapapun itu gitu loh. Mau menteri kayak mau apapun siapapun, kalau terlibat secara hukum tidak ada keistimewaan di orang itu sendiri. Baik. Yang jelas bahwasanya tidak ada melanggar dari kaidah-kaidah atau norma-norma hukum sendiri dalam menentukan bahwa orang itu bersalah atau tidak. Baik. Begitu dia.
Terakhir, Pak Saud tadi menarik, menurut Anda jarang sekali menteri dipanggil KPK untuk hanya klarifikasi saja. Nah, menurut Anda ini apakah sudah ada indikasi pemeriksaan KPK ini akan berlanjut hanya sebatas pemeriksaan saksi sajakah atau memang ada kemungkinan kedua menteri ini bisa saja jadi tersangka, Pak? Ya, sekali lagi saya mengatakan bahwa pemanggilan itu tentunya banyak yang harus diklarifikasi. Sangat mengganggu kalau manggil orang yang saya sebut di bagian depan tadi, high profile person, nggak asal dipanggil-panggil begitu aja, mengganggu kehidupannya. Jadi harus ada pertimbangan yang keras, yang kuat, yang memungkinkan memang dia harus bertanggung jawab di dalam kasus yang sedang ditangani. Tapi lagi-lagi style bisa berubah, strategi bisa berubah, cara-cara menangani kasusnya juga bisa berubah tanpa mendahului, karena bagaimanapun azas praduga tidak bersalah itu harus tetap kita hargai tentu. Tetapi menjadi tidak efisien, jangan lupa memberantas korupsi itu efisiensi menjadi bagian yang paling penting, sehingga tidak menimbulkan prasangka di luar dari formil material penegakan hukum itu sendiri. Itu yang saya sebutkan KPK yang kemarin beberapa hari yang lalu mereka baru mengumumkan kinerja mereka yang mereka sadari bahwa kinerjanya masih rendah. Mungkin ini bisa jadi mereka ingin memacu kasus sehingga di akhir semester kedua nanti ke depan mereka dalam laporan pertanggungjawaban penindakan bisa lebih banyak. Bisa jadi juga itu kaitannya gitu, Mbak. Baik. Terima kasih banyak Pak Saud dan Pak Andi sudah bergabung dengan iNewsroom malam hari ini. Salam sehat selalu Bapak-Bapak, selamat malam.